Teman-teman dipersilakan saat teduh. Happy Sunday remaja. Happy Sunday. Nah, Vilo, dilihat-lihat dari outfit dan dekorasi kita hari ini udah ketahuan kali ya kalau kita bentar lagi akan Imlek atau Sinca. Kalau gitu kita juga mau kasih kalian angpau. Nah, boleh dilihat di bawah bangku kalian itu udah ada 2 angpau. Jadi boleh kalian lihat, yang udah ketemu boleh maju ke depan ya, jangan dibuka dulu. Boleh lihat di bawah bangku kalian ada angpau. Yang udah ketemu boleh langsung maju aja ya. Ayo dicari. Nah, walaupun bukan di tempat duduk kalian gak apa-apa, cari tempat duduk lain gak apa-apa. Coba cek. Ayo coba cari yang di tempat lain, di bangku lain. Di sebelah kanan aku pokoknya bagian belakang. Bagian belakang di sebelah kanan aku. Coba cari. Sebelah kiri aku udah ketemu belum? Ada di tengah pokoknya. Ayo coba cari, cek. Udah ada? Ada? Udah ada yang ketemu? Oke, sebelah kiri aku udah ketemu ya. Sebelah kanan aku pokoknya di belakang. Di belakang deket koas tuh. Udah hin banget tuh. Ada? Oke, boleh maju ya. Teman-teman jangan dibuka dulu angpaunya. Yuk maju, maju. Oke, boleh maju. Ayo, Javelin. Sama Misha, boleh maju di sini. Ayo, sini. Di tengah sini. Ayo. Nah, udah? Oke, hadapnya ke sana dong. Oke, Javelin dulu deh, boleh. Kamu buka, kira-kira isinya apa sih? Boleh Meisha juga buka dulu deh. Yuk, nah coba, apa sih? Coba kamu bacain dan boleh kamu jawab. Bentar Ki, pikir jawaban. Yang aku syukuri sampai saat ini tuh di minggu ini bisa bangun tepat dan bisa datang ke gereja, juga bisa sehat terus. Pertanyaannya apa tadi? Apa yang kamu syukuri hari ini atau minggu-minggu ini? Oke, thank you Meisha. Oke, Javelin. Baca dulu pertanyaannya. Apa hal yang membuat kamu merasa kamu dikasihi Tuhan? Oke, itu tuh sebenarnya itu banyak. Kayak masih bisa dikasih kehidupan, masih apa ya, bahagia dan lain-lain. Banyak. Oke. Thank you Javelin Meisha. Walaupun isinya bukan uang, tetap kita ada hadiah buat kalian. Silakan. Terima kasih ya. Ya teman-teman, Tuhan mengasihi kita bukan hanya dalam hal yang besar saja, tetapi hal-hal kecil yang kita alami juga merupakan cara Tuhan mengasihi kita. Kita bisa bangun, bernafas, dan datang ke sini, semua itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Mari kita meresponi kasih Tuhan kita dengan datang dan menyembahnya. Seindah siang disinari terang,
setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman, gak kerasa kita udah ada di akhir bulan Januari. Udah mau sebulan kita menjalani tahun 2025 ini. Tapi selama sebulan ini, sudahkah kita datang dan mengucap syukur pada Tuhan? Atau malah kita lebih fokus ke resolusi duniawi kita? Padahal semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan setiap hal yang kita hadapi, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Maukah kita meresponi kasih dan kebaikan Tuhan? Dan membiarkan Tuhan bekerja di kehidupan kita? Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Teman-teman, aku mau ajak kita untuk kilas balik. Seminggu ini, berapa banyak dosa yang udah kita lakukan? Mungkin kita masih mengulang-ulang dosa yang sama, atau bahkan membuat dosa-dosa yang baru. Terkadang kita masih sombong dengan apa yang kita miliki, dengan kekayaan kita, kepintaran kita, keahlian kita, atau mungkin kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita punya. Aku mau ajak kita semua untuk berenung sejenak. Mari kita ambil sikap berdoa dan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah merenungkan dan ingin mengakui dosa-dosa kami. Kami minta ampun ya Tuhan untuk dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam seminggu ini yang mungkin sudah menyakiti hatimu dengan kesombongan kami. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami dan bimbing kami untuk senantiasa hidup mengikuti firman-Mu dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan ingat bahwa semua yang kita miliki berasal dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam Dia setiap orang yang percaya dibenarkan. Karena kita telah mendengar kabar baik ini, berbahagialah dan kabarkanlah kepada semua orang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Teman-teman, tema kita hari ini adalah rich but not rich. Kira-kira yang mau dibahas sama koas itu kekayaan uang kah? Atau kekayaan yang lain? Yuk teman-teman, aku ajak kita semua untuk siapin hati, pikiran dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dunia tak seutuhnya ku paham, sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumahmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, gapai kami, kejar kami, raih kami, dan dekapkan kami kepada anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pun menyadari kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik-Mu, dan harusnya kami hidup di dalam kasih karunia dan hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan yang sertai kami di dalam pembacaan firman dan juga merenungkannya, serta belajar untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Selamat pagi. Shalom. Ya, kita akan bahas satu tema, kaya tapi tidak kaya. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ya, berharap teman-teman di sini nggak ngikutin Bible study ya, karena ini temanya mirip sekali. Saya juga bahas dengan perikop yang sama, tetapi saya mencoba untuk membahasnya dari perspektif anak remaja. Kita akan baca ayat 13 itu pria, ayat 14 wanita, begitu seterusnya, yang ganjil pria, yang genap wanita. Kita baca sama-sama ya, Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Berjaga-jagalah. Apakah yang harus berbuat supaya aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk tahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah.
Tidak kaya di hadapan Allah. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, saya ingin mengawali khotbah ini dengan bertanya seperti, pilih yang mana teman-teman? Ya, nanti kalian coba diskusi. Nilai tertinggi di sekolah, tapi jarang ibadah. Tertinggi ya. Atau nilai yang tidak paling tinggi, tapi tetap tinggi, tapi rajin ibadah. Pilih yang mana? Silakan ngobrol dulu. Ya, pilih yang mana? Nilai tertinggi kah? Tapi jarang ibadah. Karena jarang ibadah, kita lebih sering les. Lebih sering ikut hima. Oke. Kalau saya bilang one clap, kalian satu clap ya. Kita coba ya. One clap. Oke, fokus lagi ke saya. Nah, sekarang siapa yang bilang gua pilih nilai tertinggi? Atau gue pilih rajin beribadah tapi nilai cukup tinggi. Angkat tangan. Oke. Atau saya tidak memilih dua-duanya. Oke, nggak masalah. Selanjutnya punya iPhone tapi dengan pinjaman online. Atau punya HP Xiaomi 3 jutaan tapi lunas dibeli. Pilih yang mana teman-teman? Atau, ya, gak perlu saya tanya ya, pilih banyak teman dengan dugem, ngomong kotor, karena teman-temanmu itu ngomong kotor terus. Ya, kayaknya keren sekali. Dan berbagi situs porno. Dan dosa lainnya, sehingga kamu punya banyak teman atau temanmu banyaknya di gereja. Dan berusaha untuk menjaga hidup kekudusan. Pilih yang mana teman-teman? Atau yang terakhir, pilih seks bebas atau menjaga kekudusan seksual. Sebenarnya ada begitu banyak. Kalau saya berbicara mana yang kalian pilih, uang 1 miliar, gaji 100 juta atau gaji 1 juta atau gaji 10 juta, enggak terlalu relate. Tetapi ketika kita bahas soal nilai tertinggi, handphone terbaru, teman banyak, ngomong kotor, pornografi, seks bebas itu dekat sama kita teman-teman. Akan tetapi seperti ini, saya ingin mengawali khotbah ini dengan mengatakan bahwa fokus hanya mengejar harta, ambisi dan kesenangan dunia semata yang sebanyak-banyaknya itu adalah sia-sia, tidak berguna. Sebab hidup bukan bergantung pada itu semua tetapi kepada Allah. Dalam artian kayak gini teman-teman. Hidup kita itu tidak bergantung kepada apa yang kita inginkan. Karena sekali lagi John Calvin mengatakan hati kita itu adalah gudang berhala. Karena apa yang kita harapkan, kedagingan kita akan merujuk kepada kenafsuan kita. Kepada sesuatu yang ditawarkan dunia. Dan terkadang yang ditawarkan dunia adalah hal-hal yang menyimpang dari Allah. Sehingga membawa kita jauh dari Allah. Tidak bergantung kepada Allah. Harusnya kita bergantung kepada Allah karena Allah sang pemberi hidup itu. Dan ketika kita itu lebih mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, itu yang saya katakan sebagai berhala. Begitu juga dengan Tim Keller mengatakan berhala itu tidak harus berupa patung. Tetapi berhala itu bisa apapun yang kita tempatkan di pusat, di sentral hidup kita, menggantikan Allah. Apakah itu pertemananmu? Apakah itu nilaimu? Apakah itu adalah nama baikmu? Apakah itu adalah uangmu? Apakah itu adalah handphonemu? Apapun itu, kalau itu menjadi pusat di dalam kehidupanmu, menggantikan Allah, itu adalah berhala kamu. Ya. Nah, kita akan melihat
konteks di dalam Lukas 12 ini ayat 13 sampai 21, saya menyederhanakannya seperti ini, ya. Yesus sedang mengajar. Kalau kita melihat di ayat pertama, ya, buka Alkitab kita dong. Di ayat yang pertama itu di pasal 12, di situ dikatakan sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Jadi ada ribuan orang pada waktu itu, ya. Coba bayangkan, ada ribuan orang pada waktu itu berdesak-desakan ingin dengar pengajaran Yesus. Tetapi memang fokus Yesus ngobrol sama atau ngajar sama para murid. Dan apa yang diajarkan Yesus banyak, ya. Kalau kita melihat di ayat 4 sampai 7, itu judul LAI-nya itu siapa yang harus ditakuti, Yesus ajari. Kemudian di ayat 8 sampai 12 itu mengaku Kristus di depan manusia. Kalau kita baca ayat 8, Yesus berkata kepada para murid dan orang-orang di sana, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, maka anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dalam artian di sini Yesus sedang mengajar mesianik, bahwa dirinya adalah juru selamat, bahwa dirinya adalah Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus mengajar, tetapi orang kaya itu bertanya. Itu yang terjadi di ayat 13, kita lihat ayat 13. Seseorang dari orang banyak itu, ya, berkerumun, tiba-tiba ada satu orang kaya, ya komentari mengatakan dia ini kaya, itu tiba-tiba bertanya, Guru, katakanlah kepada saudara supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi bertanya sekaligus minta tolong kepada Yesus. Akan tetapi Yesus menegur dia. Ya. Yesus melihat adanya salah fokus. Nanti kita akan melihat kenapa saya sebut sebagai salah fokus dari orang yang bertanya kepada Yesus itu. Nah, kita akan melihat seperti ini, teman-teman. Kita mulai dari ayat 13. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Saya ingin kasih tahu dulu, teman-teman, bahwa konteks pada waktu itu pembagian warisan itu cenderung kepada laki-laki. Ya mungkin di Chinese, di Batak juga sama, ya, ke laki-laki. Anak sulung itu lebih besar pemberiannya. Misalnya kita anggaplah ini ada 2 anak laki-laki. Bapaknya punya 3 bidang tanah, maka si sulung akan dapat 2 bidang tanah, yang si bungsu dapat 1 bidang tanah. Jadi lebih besar. Misalnya lebih banyak lagi, tetap aja si sulung dapat lebih besar. Dan konteks pada waktu itu juga sering sekali terjadi apa? Sering sekali terjadi pembagian yang tidak rata. Si sulung, karena papanya sudah meninggal, si sulung baginya sedikit. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka dari itu banyak orang, si bungsu atau yang anak-anak kecil itu datang mencari guru. Ini perlu digarisbawahi. Orang-orang mencari guru untuk apa? Untuk menjadi penengah, menolong mereka agar mereka dapat harta yang sepantasnya. Maka dari itu sebenarnya secara umum ketika dia bertemu dengan Yesus dan Yesus dianggap sebagai guru, ini sah-sah saja. Karena dia bertanya kepada guru. Dan pada waktu itu guru itu bisa menyelesaikan permasalahan pembagian warisan. Tetapi menariknya Yesus berkata seperti ini. Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Dan bahkan Yesus ngomong kayak gini, selanjutnya di ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi Yesus sedang menuduh orang ini ada unsur ketamakan di sana. Kenapa saya sebut tadi ini salah fokus? Karena seperti ini, teman-teman. Karena kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, Yesus tuh sedang mengajar bahwa dirinya adalah Mesias, tetapi tiba-tiba si orang kaya ini ngomong sesuatu yang lain.
ngomong tentang hal dunia. Sedangkan Tuhan tuh ngomong soal Sang Mesias itu datang, kalau kamu mengakuinya, maka anak manusia itu mengakui kamu. Karena dia terlalu fokus dengan harta dia, sehingga dia tidak lagi melihat esensi dari apa yang diajarkan Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas diri kamu? Dan akhirnya Yesus melihat ini ada unsur ketamakan. Nah, kita akan lihat makna ketamakan itu seperti apa sehingga ini dapat relate sama diri kalian. Yang pertama adalah ketamakan itu dalam bahasa aslinya pleonexia. Ada 3 poin teman-teman. Nah ini yang perlu ditangkap. Poin yang pertama adalah ketamakan itu berasal dari hasrat yang tidak terkendali, inordinate desire. Ini kata Aquinas ya. Jadi digerakkan oleh hawa nafsu, ketakutan, kekhawatiran, dan dosa lainnya. Jadi misalnya kayak gini teman-teman. Kalau kalian tuh kepengen sesuatu tetapi nafsu kamu tuh tak terkendali. Sebenarnya itu menjadi salah satu pemicu, salah satu tanda kamu tuh sedang tamak teman-teman. Misalnya apapun itu ya, kamu pengen sekali punya pacar. Dan nafsumu tuh gak terkendali, gue harus punya pacar. Misalnya cowok ya, gue tembak lah cewek nanti. Misalnya ditolak, gue tembak lagi yang lain. Ada nafsu yang tak terkendali. Ini salah. Dan yang kedua adalah self-glorify, memuliakan diri. Karena apa? Tujuan dari ketamakan adalah memuaskan, memuliakan diri. Gue pengen dapat sesuatu, handphone terbaru, makanya pinjol atau paksa orang tua kita. Kalau kita melihat di Reels itu ada seorang anak tendang-tendang pintu rumahnya, oleh karena apa? Karena mamanya nggak kasih dia beli motor. Ada nafsu yang tak terkendali dan sebenarnya ada tujuan untuk memuaskan diri, memuliakan diri. Nanti tanda-tanda kita tuh tamak teman-teman. Yang selanjutnya tidak fokus, tidak memfokuskan diri kepada Kristus, melainkan fokus memandang dan mengingini dunia. Sama seperti dengan ambisi kita. Ketika ambisi itu digerakkan oleh nafsu yang tak terkendali, tujuan untuk memuliakan diri dan tidak fokus lagi untuk memuliakan Tuhan, sebenarnya itu di dalam ketamakan yang Yesus katakan. Gue pengen kuliah ke luar negeri. Tapi ada yang kuliah ke luar negeri bukan berarti dia tamak gitu. Gue pengen sekali punya motor baru. Gue pengen sekali punya iPhone 16. Gue pengen sekali punya pacar. Gue pengen sekali pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Dan kita perlu melihat apakah ada ketiga unsur ini. Dan ketika Yesus berbicara soal ketamakan ini, akhirnya Yesus kasih sebuah perumpamaan di ayat 16-21. Sebelum saya jauh ke sana, saya tuh ingin bercerita. Teman-teman tahu nggak lintah, teman-teman? Ada yang tahu lintah? Tahu? Ada yang nggak tahu lintah? Lintah itu kan kecil awalnya ya, kecil. Kemudian kalau dia hinggap di tangan saya, dia akan isap darah saya. Dari yang kecil itu akhirnya menjadi besar, darahnya akan masuk ke dalam tubuhnya sampai mengembang. Tetapi lintah itu akan berhenti kalau dia melihat di tubuhnya udah nggak muat lagi darah. Dia merasa sudah cukup. Maka lintah itu akan melepaskan diri dari tubuh saya. Oke? Jadi lintah itu pun tahu kecukupan di dalam dirinya. Akan tetapi orang tamak akan terus tamak dan tidak tahu ujungnya kapan. Itu tamak. Lu pengen iPhone 16, next tahun depan kamu pengen yang baru lagi. Kamu pengen yang baru lagi. Sama seperti
ketika kamu jatuh kepada seks bebas, kamu akan pengen lagi, nggak ada ujungnya. Kalau kamu nonton video porno, sekali nonton kamu pengen lagi, nggak ada ujungnya. Makanya kalau kita melihat DPR atau pemerintah itu sudah kaya, tetapi tetap korupsi toh. Dia nggak tahu ujungnya apa, cukupnya di mana nggak tahu. Sedangkan Linta aja tahu kecukupan di dalam dirinya. Nah ini ngeri sekali ya. Hati manusia itu gudang berhala, harus hati-hati. Makanya kita perlu untuk tahu 3 poin ini, teman-teman. Dan kalau kita melihat perumpamaan Yesus pun berbicara kepada 3 poin tadi. Kita baca yuk, kita lihat lagi Alkitab kita, baru kita masuk kepada penjelasan ini. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan ya. Lalu Yesus menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat supaya sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Nah dari sini aja si orang kaya ini sebenarnya menurut komentar punya nafsu yang tidak terkendali. Karena apa? Ada ketakutan hartanya dicuri, makanya dia perlu menyimpan untuk harta itu. Dan yang selanjutnya di ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Kemudian di ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Wah ada sombongnya. Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ada ingin memuaskan diri. Ayat 19 tadi. Tujuan kenamakan sekali lagi memuaskan, memuliakan diri. Jiwaku, engkau banyak harta. Sombong sekali. Ketika ambisimu menggerakkan kesombonganmu, di situ ketamakan. Ketika cita-citamu itu menggerakkan diri kamu untuk memuliakan diri kamu, sebenarnya itu unsur ketamakan, teman-teman. Dan selanjutnya tidak memfokuskan diri kepada kaya di hadapan Allah. Itu menjadi tema kita. Harusnya kita kaya di hadapan Allah, melainkan fokus pada harta di dunia. Kita baca ayat 20. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Orang percaya harusnya fokus memuliakan Kristus dan fokus menjadi kaya di hadapan Allah. Sebelum Yesus mengatakan perumpamaan ini, Yesus mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu diambil. Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Artinya di sini apa? Orang kaya ini tidak berpikir sama sekali untuk berbagi, teman-teman. Dia ingin memuaskan diri, dia ingin memuliakan diri dan tidak pernah untuk berpikir untuk berbagi. Jadi Yesus mengatakan bodoh karena orang itu menyangka harta yang ia miliki bisa memuaskan dan menyelamatkan jiwanya. Makanya Yesus katakan, kalau Tuhan panggil kamu pada hari ini, hartamu tuh gak bisa menyelamatkan diri kamu. Harta mana yang engkau bisa bawa ke surga? Gak ada. Kecuali engkau menunjukkan kasih kepada orang-orang sekitar kamu. Nah teman-teman tahu COC gak teman-teman? COC itu apa?
Clash of Champion. Bukan Clash of Clans ya. Tahu nggak juara satunya siapa? Ya ibu-ibu yang berkerudung gitu. Gak tahu saya namanya. Tapi tahu namanya siapa? Shakira. Oke. Nah, Shakira ini diwawancara sama Daniel Mananta. Ya. Terus ditanya sama Daniel, "Shakira, titik terendahmu apa? Boleh cerita nggak?" Dia bilang kayak gini, "Titik terendahku adalah dapat IPK 3,6. Titik terendah, tahu? Mungkin anak-anak kuliah aja yang tahu nih ya. IPK-nya 3,6 itu titik terendahnya. Dan dia kejar menjadi IPK 3,97. Wow. Bro, di sini kamu kuliah? Belum ya? Brandon kuliah sudah? IP-mu berapa? Titik terendah kan? Berapa IP-mu? Nggak nyampe 39, tapi 3 berapa? Aman lah ya. Itu titik terendah nggak? Enggak kan? Dari sini teman-teman, titik terendah orang tuh bisa beda-beda. Saya juga nggak bisa nyalahkan dia. Tetapi kayak gini teman-teman, ketika engkau menyangka harta atau nilai yang kita bilang tertinggi itu menjadi hal yang menjadi kita fokuskan, itu enggak guna, itu bodoh teman-teman. Nilaimu harus enggak tinggi, harus. Tetapi itu bukan satu-satunya fokus hidupmu, ngerti enggak? Saya enggak menyalahkan kamu kalau kamu punya standar, gua lulus harus 3,9 atau 4. Enggak. Tetapi ketika engkau terlalu fokus dan engkau mengabaikan relasi kamu dengan Tuhan, ndak berdoa, ndak beribadah, terlalu fokus belajar, itu ndak guna. Sama seperti engkau jatuh di dalam dosa, pornografi, dosa yang lain, engkau terjun terus menikmati lebih lagi. Itu pun dosa. Ketika engkau main game, engkau ingin mencapai level tertinggi untuk apa? Ngerti ya? Boleh sih, tetapi kalau engkau fokus di level sampai mitik, level mitik itu masih tertinggi atau enggak ya? Saya enggak ngerti ya. Oh, 5 menit lagi. Oke. Itu pun adalah dosa, teman-teman. Jadi kita melihat dosa, kita melihat tamak itu adalah dosa dan kebodohan karena tujuannya salah. Membawa manusia kepada standar virtue yang salah dan ketaatan yang salah. Karena kita akan taat kepada sesuatu yang salah, harusnya kita taat kepada Tuhan, dan penyembahan juga salah. Harusnya kita memuliakan Tuhan, bukan memberhalakan benda atau sesuatu yang menyenangkan itu. So, apa yang harus kita lakukan? Saya harus cepat ini. Yang pertama adalah, mari kita sadar dan syukur ini dulu. Semua berkat adalah pemberian Tuhan. Dalam artian kayak gini teman-teman. Semua yang engkau miliki, engkau bukan pemilik tunggal. Tuhan pemilik tunggal, tetapi Tuhan kasih kepada kamu dan kamu harus gunakan itu sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain punya kepintaran masing-masing. IQ kita berbeda-beda, setuju? Tidak akan sama. Misalnya Carlos itu menghitung dengan cepat, tapi Jerome Pauline lebih cepat lagi. Kau William lebih lambat lagi. Nggak apa-apa, ngerti nggak? IQ aja Tuhan kasih berbeda-beda, tinggi badan aja berbeda-beda, mungkin rezeki pun bisa berbeda-beda. Jangan bandingkan. Mari kita sadar dan syukur, itu pemberian Tuhan dan kamu harus bersyukur dan menikmati dan gunakan sebaik-baiknya. Nggak perlu bandingkan, gue kok kurang ganteng dibanding dia.
Kok aku kurang kemampuan dibanding dia? Tidak perlu banding-bandingi. Kita harus sadar dan syukur. Dan yang kedua adalah semua berkat adalah penunjuk dari sesuatu yang kekal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Makanan yang kita nikmati, minuman yang kita nikmati, uang, upah itu sebenarnya menunjuk kepada yang di sorga. Ini agak sulit ya, tapi kalian terima aja. Jadi apapun yang engkau nikmati, karena kenikmatan itu Tuhan yang kasih. Dan kenikmatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kenikmatan itu adalah foretaste, cicipan surgawi. Dan ketika engkau menikmati makanan, minuman, upah, dan sesuatu yang baik di dunia ini, dengan engkau dapatkan sesuatu yang baik, itu pun sebenarnya sedang menunjuk harta di surga. Kenikmatan itu. Dan yang selanjutnya adalah belajar berdoa dengan otentik dalam menikmati setiap berkat dari Tuhan. Kita belajar untuk otentik, Tuhan aku mau ini Tuhan. Tetapi jadilah kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Jadi kita berdoa berharap dengan apa yang Tuhan ingin kasih kepada kita. Dan yang terakhir, belajar memiskinkan keakuan dan fokus memuliakan Kristus dan menjadi kaya di hadapan Yesus. Nah inilah tema kita, kaya tetapi tidak kaya. Tidak kaya kenapa? Karena kita memiskinkan keakuan kita. Keakuan kita ingin kaya, tiada batas. Tetapi aku belajar memiskinkan keakuan dan fokus memuliakan Kristus. Karena ketika memuliakan Kristus, kita kaya di hadapan Allah. Ini yang terakhir, Galatia 2 ayat 20. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam artian kayak gini teman-teman, hidup kamu bukan kamu lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kamu, yang menggerakkan kamu untuk hidup memuliakan Dia. Jadi belajarlah untuk kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah itu berarti apa? Kita menggunakan segenap talenta, segenap yang diberikan Tuhan, berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Dan C.S. Lewis mengatakan kayak gini, termasuk juga dengan para teolog juga, bahwa ketika kamu berbagi itu adalah memurnikan diri dari keserakahan dan ketamakan. Jadi tadi ada 3 poin ketamakan. Dan cara memurnikan ketamakan adalah dengan berbagi. Kalau kamu sulit berbagi, jangan-jangan ada potensi ketamakan di dalam diri kamu. Dan C.S. Lewis mengatakan, dan Billy Graham juga mengatakan, memberi adalah pemurnian diri kita, latihan diri kita untuk kita jauh dari ketamakan. Jadi mari kita berbagi kepintaran. Mari kita berbagi akan setiap berkat daripada Tuhan. Kepintaran itu bukan berarti saling nyontek ya. Enggak kayak gitu. Tapi juga mari kita berbagi akan senyuman, berbagi akan perhatian satu dengan yang lain. Saya ingin menutup dengan hal yang memberatkan hidup saya 1 bulan ini teman-teman. Ini sebenarnya sudah end tapi saya ingin tutup kayak gini. Ada satu anak residen saya tuh, atau orang yang saya layani itu minum 11 pil, mau bunuh diri teman-teman. Dia merasa dirinya kesepian, dia merasa tidak ada yang mempedulikan dia. Saya ketemu juga dengan ada satu yang saya layani, tangannya sudah disayat-sayat, darahnya sudah keluar banyak teman.
Ada juga saya ketemu orang yang jedot-jedot kepalanya ke dinding. Ada juga yang sudah gantung diri. Sekarang lehernya berbekas. Sempat masuk ICU selama 5 hari, teman-teman. Penyakit mental isu itu sudah nyata di depan kita. Saya tidak tahu ya, mungkin ada 1-2 orang di sini dari antara teman-teman, mungkin adik kalian dan mungkin sahabat kalian. Mari kita berbagi perhatian. Mari kita kaya di hadapan Allah. Tidak terlalu fokus dengan ambisimu, pencapaian kamu, tetapi fokus juga untuk memperhatikan sesama, mengasihi sesama. Dan mungkin ada teman-teman kita yang jarang beribadah. Mari kita rindukan untuk berdoa. Dan juga kiranya mereka nanti akan bareng sama kita lagi beribadah. Sekali lagi kita rich but not rich. Kita tidak kaya karena kita memiskinkan keakuan kita. Tetapi kita mau kaya di hadapan Tuhan kita Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajari kami kaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus bantu kami untuk kami memiskinkan keakuan kami. Nafsu yang tak terkendali, hidup ingin memuliakan diri, tidak fokus memuliakan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami memuliakan-Mu di sisa hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri sebagai respon pemerintahan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengikatkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dari kandung dari Roh Kudus, lahir anak dari darah Maria, yang besar secara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Happy Sunday semuanya. Sekarang aku mau bawa doa syafaat, tapi sebelumnya aku mau ngajak kita untuk 2 atau 3 orang, nggak apa-apa, untuk bisa cerita kita sebelum-sebelumnya sama seminggu ini atau perkembangan dan apa yang mau didoakan. Aku kasih 2 menit.
Oke teman-teman, bisa dilanjutkan nanti. Sekarang aku mau ngajak kita untuk sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini. Terima kasih atas pernyataan-Mu yang dari awal sampai pertengahan ibadah ini. Dan sekarang kami akan berdoa, biar Engkau sajalah yang bisa dapat menyertai dan memimpin negeri ini, dan berkatilah segala pribadi yang akan mengurus negeri ini, agar dapat bekerja dengan hati yang jujur dan takut akan Padamu. Sekarang aku mengajak kita untuk bisa sama-sama mendoakan teman sharing di kanan kiri kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mau mengucap syukur juga Tuhan atas pernyataan-Mu, dan kami juga ingin berdoa untuk kegiatan fellowship di hari Jumat nanti, agar kiranya segala persiapan yang akan dilakukan nanti dapat berjalan dan mendapatkan hasil yang memuaskan, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tak lupa juga untuk bisa menaikkan syukur kami untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu belakangan ini. Terima kasih atas penambahan umur yang telah Engkau berikan untuk mereka ya Bapak. Dan juga untuk teman-teman kami yang kiranya tidak bisa hadir dalam ibadah KR ini, entah karena dalam pergumulan atau sedang sakit, biar Engkau sajalah yang bisa bekerja dalam mereka untuk menyembuhkan mereka ya Bapak. Demikian permohonan kami akan menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, karena hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sebentar lagi akan persembahan. Mari kita siapkan ucapan syukur kita. Teman-teman yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangannya. Boleh tim pelayan boleh bantu. Oke. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud juga sangat bersukacita. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau melalui QR code yang tertera di layar. Hari pemberian-Mu, hari baru
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, inilah segenap persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dan dikelola dengan baik ya Tuhan. Agar dapat memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setelah mendengar firman yang dibawakan oleh Koas tadi, aku mau sharing sedikit. Setiap kita mungkin pernah merasakan hal yang sama. Ketika kita ada di tahap meninggikan diri dan mensegalakan hal-hal duniawi, entah itu uang, teman, pendidikan, atau bahkan ego kita sendiri. Kita menjadi sombong, tamak, kita tidak puas dan menginginkan lebih lagi. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki, yang kita nikmati berasal hanya dari Tuhan. Bukan agar kita sombong, tapi agar kita senantiasa ingat dan bersyukur dan juga memuliakan Tuhan kita. Satu buah lagu yang menunjukkan apa yang sudah ada pada kita saat ini dan hal-hal yang gak pernah kita pikirkan itu udah disediakan sama Tuhan. Dan kenikmatan itu juga pada akhirnya seharusnya merujuk pada Tuhan dan kita bisa menjadi kaya di hadapan Allah. Siapakah aku ini Tuhan? Itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah?
Mari kita pulang dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap bangkit berdiri, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turut namun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ibadah hari ini sudah selesai, teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday semuanya. Jadi aku mau bawain warta lisan hari ini tanggal 26 Januari 2025. Untuk pertama kali yang baru datang hari ini, welcome to KR Pernias. Aku mau undang kalian untuk minggu depan untuk bisa datang lagi ke ibadah KR di sini. Tema ibadah hari ini itu tanggal 26 Januari itu ada Rich but not rich yang dibawain sama Koas. Untuk minggu depan tanggal 2 Februari itu ada orang kaya sukar masuk kerajaan surga yang dibawain sama Kojuham. Untuk pelayan pada hari ini itu liturginya ada Hana dan Fiona. Untuk PP-nya ada Jennifer, BWDS-nya ada aku Stefanesa, PIC-nya ada Phoebe, MCCG-nya ada Civanessa, absennya ada Meisha, PJTD-nya ada Phoebe, dan Asya dan kolektannya itu ada Habel, Abel, Brian, dan Perio. Untuk minggu depan, tanggal 2 Februari itu liturginya ada Grace sama aku, Stefanesa. PP-nya ada Rebecca, BWDS-nya ada Mitzi, PIC-nya ada Ilona, MCCG-nya ada Grace, absennya ada ODM, PJTD-nya ada Kenisha, untuk asli dan kolektannya ada Cantika, Novita, Kenneth, dan Vigo. Untuk pemusik dan mumet pada hari ini, tanggal 26 Januari, pianisnya ada Hazel, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Keisha dan Philip, Kajun dan
drumnya ada Hansel. Untuk sound ada Cheryl, slide-nya ada Jesslyn, kameramen dan switchernya ada Kenia. Untuk minggu depan tanggal 2 Februari, pianisnya ada Marvel, gitarisnya ada Brian, singernya ada Casey dan Wilson, drum dan kajanya ada Ko Chung Chung. Dan untuk soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Selena, kameramen dan switchernya ada Kristalin. Dan untuk hari Jumat, tanggal 31 Januari, ada fellowship guys, jadi jangan lupa untuk datang. Oke, itu aja Warta Lisan pada hari ini. Happy Sunday dan see you again.